Informasi lainnya, Saudara, pemerintah terus mendongkrak laju perekonomian dengan pedoman peta jalan menuju Indonesia digital, di mana upaya tersebut turut membangun sumber daya manusia dan juga pemanfaatan teknologi yang ikut menyumbang devisa negara. Nah, akankah program tersebut berjalan dengan sejumlah tantangannya? Berikut liputannya. Peta Jalan Indonesia Digital mengandung pedoman strategis untuk memfasilitasi transformasi digital negara di 4 sektor. Transformasi ini perlu didukung sumber daya manusia digital, teknologi penunjang, serta riset dan inovasi. Di lain hal, upaya pemerintah menemui kerikil tajam, misalnya target pembangunan 5.200 BTS, disertai dukungan kapasitas satelit mencapai 117 Gbps, data center yang mampu melayani 75% instansi pemerintah, serta 33.000 unit usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, 150 perusahaan rintisan, serta 9 juta peserta digital talent scholarship. Berdasarkan laporan Google Temasek Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2022 sebesar 77 miliar dolar Amerika, atau tumbuh 22% year on year. Dan diprediksi meningkat hampir 2 kali lipat hingga 130 miliar dolar Amerika pada tahun 2025. Salah satu usaha kecil menengah atau UKM Jenang Mubarok yang berdiri sejak 1910, kini mau tak mau harus mengikuti zaman. Mubarok Food menjual jenang, penganan dari tepung ketan, kelapa, dan tambahan gula. Berawal dari industri rumahan di sebuah desa di Kaliputu, di mana seluruh warganya menjadi pengrajin jenang kala itu. Si kenyal lengket yang melegenda ini telah dinikmati tak hanya di Jawa, namun hingga Kalimantan dan Sumatera. Bahkan hingga diekspor ke negara Malaysia, Hong Kong, dan Turki. Bertahan hingga 113 tahun, Jenang Mubarok Kudus memanfaatkan teknologi penunjang seperti jaringan internet, e-commerce, sosial media, dan pembuatan konten sebagai upaya digitalisasi. Inovasi ini dilakukan untuk lebih mendekatkan produk dan untuk mengetahui kebutuhan konsumen di tingkat nasional maupun global, dan mampu memproduksi jenang hingga 50 ton per bulan. Mubarok sejak COVID itu mengalami penurunan yang luar biasa karena kita produknya oleh-oleh. Sekitar 80% kita anjlok omsetnya. Kan ada beberapa solusi, di antaranya adalah mengembangkan dunia digital marketing. Apalagi kita juga bekerjasama dengan BUMN untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Ada pameran, ada expo dan lain sebagainya di luar negeri. Kita bekerjasama dengan BUMN untuk dapat go internasional. Heru Sutadi, pengamat ekonomi digital, menyaksikan peran UMKM dapat berjalan dengan baik, mendukung prediksi Google Temasek dengan adanya kekurangan teknologi penunjang di Indonesia. Asia Tenggara kita cukup lemah gitu ya, artinya kecepatan internet kita tidak cukup bagus, sehingga kita berada di posisi ya 3 terbawah lah. Ada negara-negara yang mungkin baru membangun gitu ya, sementara negara-negara lain di atas kita. Kemudian juga selain kecepatan internet juga kita masih kendala adalah pemerataan akses broadband. Nah, kemarin kita misalnya ada upaya pemerintah untuk mem-4G-kan Indonesia gitu ya, tapi kan sayangnya memang rencana baik tersebut kemudian ada masalah hukum yang membuat persoalan pembangunan infrastruktur ini agak terhambat gitu. Di lain pihak, Direktur Eksekutif KOR Muhammad Faisal menilai Indonesia memiliki potensi besar seperti prediksi Google Temasek. Ini memang sangat cepat. Artinya kalau kita melihat dari prediksi-prediksi dari si nilai digitalisasi sangat mungkin ya. Menurut saya sangat mungkin itu tercapai. Apalagi kalau kita melihat potensi pasar di Indonesia dan juga sumber daya manusianya dan juga besaran ekonominya itu sangat-sangat mungkin jadi bisa tercapai ya. Jadi bukan sesuatu yang terlalu ambisius menurut saya gitu. Dan kalau kita melihat juga kecepatan daripada digitalisasi sekarang sudah merambah bukan hanya di perkotaan tapi juga di pedesaan. Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik, turut mengomentari terkait pengembangan perekonomian digital.
kelemahan UMKM itu ketika mengoperasikan atau melakukan perubahan ke sistem transformasi ke digitalisasi itu lemah dalam hal perlindungan data. Kalau kelemahan-kelemahan lain tentu bagaimana tentang SDM-nya, bagaimana kelemahan internal organisasi UMKM sendiri, dan juga memang kebijakan pemerintah sendiri yang belum berpihak kepada UMKM seperti ini yang menurut saya memang faktor keberpihakan itu menjadi kunci. Teten Masduki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, menilai pemerintah belum siap melangkah lebih jauh untuk beralih menuju ekonomi digital. Harus diakui, Indonesia belum memiliki strategi nasional transformasi digital dan badan yang mengaturnya, sehingga perkembangannya tak terstruktur. Akibatnya, transformasi digital yang banyak diinisiasi oleh swasta. Di lain pihak, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menyadari ada hal krusial dalam membangun sumber daya manusia digital. Coba akselerasi transformasi digital itu. Jadi yang pertama adalah memperluas konektivitas. Itu yang pertama. Lalu kemudian pusat data nasional itu, ya. Lalu setelah itu adalah menyiapkan human capital-nya. Nah, jadi literasi digital adalah bagian dari menyiapkan human capital itu tadi, agar mereka yang menggunakan internet itu bisa lebih positif, konstruktif gitu ya, dan juga produktif dalam menggunakan ruang digital ini. Menyikapi hal ini, Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR menilai pengembangan sumber daya manusia harus seiring dengan peta jalan Indonesia digital dan siap menyiapkan regulasi terkait hal itu. Ya, literasi digital juga tetap harus dijalankan dan juga harus secara masif. Ya, dan itu kita dorong bahwa untuk literasi digital masuk di dalam kurikulum, mulai diajarkan dari sejak SMP. Setiap wacana pasti ada halang rintang, dan pemerintah pun pasti tahu cara menerobos penghalang. Sebagian dari mereka UMKM siap mendukung, tapi juga butuh teknologi pendukung. Glenny Soptania, Kompas TV, Jakarta.